Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Mr. Anwar. Belajar bahasa Inggris dari nol besar sampai bisa. Baiklah teman-teman, seperti biasa kita akan melanjutkan materi-materi kita sampai akhir. Yang dimana pada video sebelumnya kita membahas tentang cara membentuk kalimat kata benda jamak ya dari kata benda tunggal, yang dimana kata benda tersebut adalah kata benda yang beraturan. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas kata benda jamak yang tidak beraturan atau yang biasa disebut adalah irregular noun. Salah tulisannya. Irregular noun. Kata benda yang tidak beraturan. Yang kita bahas pada poinnya adalah kata benda jamak yang tidak beraturan. Yang dimana kata benda ini mereka tidak mengikuti aturan-aturan yang dimana yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Dan biasanya ya, kata benda jamak umumnya tambahkan s atau is. Yang berakhiran o tambahkan es gitu ya. Yang berakhiran ch tambahkan is. Yang berakhiran y-nya berubah jadi i, lalu kemudian tambahkan is. Namun pada kata benda tidak beraturan ini memang susah untuk ditebak. Perlunya adalah kita menghafal, teman-teman. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak latihan. Nanti akan sendirinya kita hafal ya. Nah, ini dia ya. Kata benda jamak yang tidak beraturan. Irregular noun atau plural noun. Nah, tidak mengikuti apa tadi? Tidak mengikuti aturan. Kurang ajar nggak? Ya nggak juga ya. Baik, yang pertama child. Nih child. Kita nggak menulis seperti ini ya. Child tambahkan s. Nah, tidak teman-teman. Ya, akan tetapi dia akan menjadi children. Ya, namanya juga tidak beraturan, ikuti saja ya yang ada di kamus atau aturan mereka. Food misalnya, kita nggak seperti ini nulisnya food tambahkan s mentang-mentang ya kita sudah belajar kemarin ini misalkannya tambahkan s, terus lalu kemudian kita melihat ternyata ada kata benda food, ubah menjadi jamak misal tambahkan s saja, enggak bisa teman-teman. Jadi food dia akan menjadi feed, goose dia menjadi geese. Nah ini dia. Nah ini dia juga goose dia menjadi lice. Man, man, oh ini tidak ini ya, nggak apa-apa teman-temannya. Man ya, man dia menjadi apa? Kita tulisnya di bawah aja ya. Man dia menjadi man. Ini yang pertama yang singlenya itu dia pakai a, lalu pluralnya dia pakai e. Man jadi man. Lalu kemudian mouse, mouse dia jadi mice teman-teman. Aduh jauh banget ya. Ox, nah ox dia jadi apa? Oxen, jauh banget. Tooth gigi, bentuk jamaknya apa? Teeth. Ingat ya, kita tidak tambahkan s seperti ini. Tambahkan s ini salah. Yang benar adalah teeth. Woman, nah woman ini dia a, bentuk jamaknya adalah dia woman ya, woman. Nah ini dia teman-teman kata benda yang tidak beraturan. Nah apakah kita bisa membuat dengan diri sendiri? Tidak ya, cukup kita lihat yang ada di kamus, lalu kemudian ikuti saja aturan-aturan orang-orang yang punya bahasa ini ya. Itu dia teman-teman, kita lanjutkan. Lalu kemudian beberapa kata benda jamak memiliki bentuk yang sama dengan bentuk kata benda tunggal. Iya, kata benda tunggalnya sama dengan kata benda jamak. Makanya kata saya tadi ya, namanya juga kata benda tidak beraturan. Jangankan kata benda teman-teman ya, nanti juga kalau kita membahas kata kerja
ada kata kerja yang tidak beraturan juga. Ya. Dan sekarang kita fokus dulu aja ya kepada kata benda yang tidak beraturannya. Cattle. Kita nggak nambahkan cattles nggak. Deer misalkan tambahkan s, deer. Fish atau fishes gitu ya. Fruit, fruits. Grouse, grouses enggak. Ini bukan teman-temannya, tidak ditambahkan di s gini. Tapi dia tetap seperti bentuk awalnya. Ya. Cattle ya tetap dia cattle, deer tetap dia fish, the fish, fruit tetap dia fruit ya. Terus grouse tetap dia grouse. Ada lagi ya. Nah, tuh series tetap dia series. Sheep tetap dia sheep. Jangan sampai nanti kita tambahkan s. No ya. Species misal jangan ditambahkan spesieses ya gitu kan, mentang-mentang kan kita sudah belajar kemarin ya yang akhiran s tambahkan is, tapi dalam hal ini dia tidak berlaku pada kasus ini. Series misal tetap aja di series, sheep ya sheep itu teman-teman. Nah namun sama halnya kata kerja Bapak teman-teman semua yang selalu dalam bentuk jamak ya, tidak memiliki kata benda tunggal, tidak. Bentuk tunggalnya dia nggak punya. Namun dia selalu dalam bentuk jamak. Nah, biar teman-teman nanti nggak keliru ya menjawab atau membuat pertanyaan, membuat pernyataan, menjawab soal-soal grammar yang terkadang ya soal grammar itu mengecoh kita. Yang menurut kita itu benar, ternyata oh tidak. Yang tepatnya itu adalah ini dan ini. Contohnya apa? Jeans. Celana jeans. Tetap dia ini ya. Dia tidak bisa menjadi jean, nggak tambah s. Ini bentuknya selalu jamak. Selalu jamak ya. Maka nanti tuh B-nya apa? B-nya tetap dia B-nya itu plural. R. Tidak pakai is. No, teman-temannya tidak. Nah, ini dia. Glasses. Tetap glasses. Shoes. Tetap shoes ya. Dia ini bentuknya jamak. Tidak memiliki bentuk tunggal. Misal, teman-teman bilang seperti ini. Shoes are. Pakai are. Pajamas, tetap pajamas, tidak pajama, no. Misalkan coret S-nya bukan ya, tetap harus ada S-nya. Panties, kita nggak bilang panty begini, no. Ya, tetap panties. Oh iya, ini ada contohnya ya. The shoes are mine. Yang salah itu adalah the shoe is mine. Salah teman-teman. Ya, itu ya. Lanjut, sejumlah kata benda ya berakhiran s, tetapi tidak termasuk kata benda jamak. Karena itu selalu menggunakan kata kerja tunggal. Nah, ini intinya. Kalau yang ini ya teman-teman, dia bentuknya selalu jamak. Namun yang ini selalu bentuknya tunggal. Walaupun dia berakhiran s. Ini berakhiran s, ini berakhiran s. Tetap dia itu bentuknya tunggal. Maka kata kerjanya atau be-nya menggunakan is. Mathematics misal ya, matematika. Mathematics is my favorite. Nah, itu ya, bukan mathematics are, no. Atau phonetics is, tetap pakai is, bukan are. Politics pakainya is, bukan pakai are. Statistics pakainya is. Ini is. Athletic. Atau linguistics pakainya is. Physics pakainya is. Economics pakainya is. Intinya yang berkaitan dengan bidang studi dan aktivitas hobi, teman-teman. Aerobics, gimnastik, dan sebagainya. Ingat ya,
kata benda ini walaupun dia berakhiran s, maka dia tetap menjadi kata benda tunggal yang membutuhkan kata kerja tunggal atau be-nya jadi is. Kita lanjut. Oh, ini ada contohnya teman-temannya. Ada contohnya. Mathematics is my favorite lesson. Linguistics is interesting. Gymnastics is good for health. Nah, itu dia. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Yang pada intinya dari materi ini adalah kita tidak bisa membuat rumus sendiri dalam membuat kalimat atau membuat kata benda jamak pada kata benda yang tidak beraturan. Itu teman-temannya. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. And see you on the next video. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini.